Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan konsep ketiga dalam dunia industri. Dengan kelompok saya Eka Sukmawati, rekan saya Muhammad Andika, dan Feriano Devrico. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Mari kita bahas. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menurut OHSAS 18001. Mari kita bahas tujuan dari K3 di dalam dunia industri. Secara umum, bagi perusahaan, tujuan K3 yaitu untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Nah, ada 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Fungsi K3 di dalam dunia industri. K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja yang dapat perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi yang layak dan aman digunakan, sehingga mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Contoh K3 di dalam dunia industri, mari kita bahas bersama-sama. Contoh keselamatan kerja. Melakukan perawatan mesin, jam kerja yang manusiawi, mengatur peraturan terkait K3, menjaga kondisi lingkungan perusahaan, dan evaluasi berkala terkait penerapan K3. Contoh menjaga kesehatan kerja, menjaga tubuh dengan baik, misalnya melakukan hal-hal yang sehat seperti berolahraga, menjaga pola makan, dan tidak merokok. Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Mari kita bahas satu persatu. Sepatu safety. Sepatu ini diperuntukkan sebagai alat pengaman ketika bekerja guna melindungi kaki terhadap benda-benda berat, tajam, panas, serta cairan kimia ataupun benda berbahaya lainnya. Helm safety. Helm safety diciptakan guna melindungi kepala terhadap special resisting penetration, semisal terbentur dengan pipa ataupun atap, serta menghindari kepala dari terjatuhnya benda berat dari atas. Tali pengaman. Alat ini diperuntukkan sebagai pengaman ketika bekerja di tempat tinggi. Diwajibkan memakai alat ini ketika bekerja dengan ketinggian di atas 2 meter. Sarung tangan argon. Alat ini diperuntukkan guna melindungi tangan ketika bekerja di area ataupun keadaan yang bisa menyebabkan tangan terluka. Kacamata safety berfungsi sebagai melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan indera penglihatan kita saat berada atau bekerja di dalam area tertentu. Earplug berguna sebagai pelindung pada telinga ketika bekerja pada tempat yang bising. Respirator berguna untuk menyaring udara yang dihirup ketika Anda bekerja di area dengan udara yang buruk, misalnya debu ataupun udara beracun. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang klasifikasi kecelakaan yang sering terjadi di area industri, yaitu materi Stop 6 dengan referensi video yang bersumber dari YouTube dan akan kami cantumkan di deskripsi. Materi Stop 6 yaitu Safety Toyota Zero Accident Project. Project ini dikemukakan oleh
salah satu perusahaan terbesar di Jepang dan dunia, yaitu Toyota, di mana mereka telah merangkum dari ribuan kecelakaan kerja dan mengklasifikasikannya menjadi lebih simpel. Sesuai dengan judul proyeknya, Stop 6, yaitu 6 poin, jadi diklasifikasikan menjadi A, yaitu aparatus atau terjepit, B, big heavy, yaitu tertimpa benda berat, C, car hit, yaitu kecelakaan kendaraan, D, yaitu drop, terjatuh dari ketinggian, E, yaitu electrical, tersengat listrik, F, yaitu fire, terpapar benda panas. Kategori stop 6 yang pertama yaitu A, aparatus, terjepit mesin. Kata kuncinya yaitu pastikan seluruh tekanan angin atau udara di mesin tidak ada yang tersisa. Yang kedua, adanya penahan ataupun stopper untuk mencegah benda jatuh. Yang ketiga, perhatikan bagian yang bergerak dan berputar. Keempat, jarak yang cukup antara operator dengan mesin. 5. Perhatikan posisi dan lokasi benda kerja di mesin. Dan yang terakhir, komunikasi dan informasi antar anggota. Kategori stop 6 yang kedua yaitu big heavy, tertimpa benda berat. Kata kuncinya: 1. Cek fungsi hoist, kren, kawat, garpu, dan sebagainya. 2. Perhatikan posisi limit switch agar tidak terlalu tinggi atau naik. 3. Perhatikan juga peralatan untuk mencegah jatuh dari hanger. 4. Pembatas yang jelas antara lokasi yang aman dengan lokasi kerja. Dan yang terakhir, posisi dan lokasi operator, baik itu kren, hoist, dan lain-lain dengan benda kerja. Kategori stop 6 yang ketiga yaitu car hit, tabrakan dengan kendaraan. Kata kuncinya: perhatikan ujung garpu forklift pada saat mengangkut palet. 2. Perhatikan kapasitas maksimum muatan dan beban yang akan dibawa agar tidak terlempar dan jatuh. 3. Koordinasi dan konfirmasi dengan pekerja yang memberi aba-aba pada saat bekerja bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan mengemudikan forklift dengan kecepatan tinggi. Kategori stop 6 yang keempat yaitu drop, terjatuh dari ketinggian. Kata kuncinya: cek fungsi kelengkapan pengaman untuk lokasi kerja yang tinggi dan naik atau turun. Kedua, penempatan tanda bahaya atau peringatan di tempat yang strategis. Dan yang terakhir, posisi kaki-kaki tangga atau kursi jalan dalam keadaan kokoh dan terdapat prosedur kerjanya. Kategori stop 6 yang kelima yaitu electrical atau tersengat listrik. Kata kuncinya: pastikan alat dan mesin las dalam kondisi aman untuk digunakan atau tidak rusak. Kedua, pastikan ada tidaknya alat pengaman pada saat terjadi hubungan disingkat dari peralatan mesin. Ketiga, perhatikan bagus atau jeleknya isolator untuk area welding. Dan yang terakhir, pastikan lokasi kerja tidak dalam kondisi lembab atau basah. Dan kategori stop 6 yang terakhir yaitu fire atau api atau kebakaran. Kata kuncinya: pastikan jangka waktu penyimpanan tabung gas. Yang kedua, pastikan alat-alat deteksi atau pengaman sudah diperiksa secara teratur. Ketiga, apakah ada prosedur kerja untuk menangani penyimpanan tabung gas dan lain-lain. Keempat, pastikan tanda atau rambu-rambu larangan masuk atau mendekati area kerja berbahaya atau lalu lintas forklift. Dan yang terakhir, pastikan kondisi jalan atau jalur lalu lintas forklift yang rata atau tidak rusak. Selanjutnya yaitu 7 tahapan jaminan keamanan atau safety assurance. Yang pertama, patroli rutin sesuai stop 6 oleh tim Kaizen. Kedua, menentukan kriteria klasifikasi risiko oleh pihak manajemen perusahaan. Ketiga, konfirmasi aktual hasil patroli oleh manajemen perusahaan. Keempat, penentuan perusahaan atau klasifikasi risiko. Kelima, analisa 4M. Keenam, penanggulangan untuk jaminan keamanan permanen atau temporer sesuai analisa 4M. Dan yang terakhir, standarisasi secara perusahaan, diskusi manajemen sesuai kondisi produktivitas dan quality.